Ada yang masih ingat dengan saya siapa? Setiap pembukaan video saya pasti nanya itu teman-teman. Kenapa? Biar kita saling kenal teman-teman, saling mengetahui dan mengenal saya. Ya. Oke, kembali lagi dengan saya, Magis Tracy Purba, tetap dengan Magis, dengan NPM A1E021042, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita telah masuk pada bulan dimana teman-teman yang beragama muslim merayakan hari lebaran ya teman-teman. Selamat merayakan hari lebaran, menjelang hari lebaran ya teman-teman, belum masih pada hari lebaran tetapi menjelang hari lebaran. Semoga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan amal ibadah. Dan teman-teman yang sedang merayakan liburan ya teman-teman, semoga liburannya tetap dalam perlindungan, tetap dijauhkan dari COVID-19, di mana COVID yang merajalela selama kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Tidak terasa kurang lebih 3 tahun dia tetap berada di sini. Dia masih stand, dia masih setia ya teman-teman. Ya, dasar kecil-kecil saya aja teman-teman. Oke, tanpa makan waktu yang lama ya teman-teman, kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu tentang apa ya teman-teman? Iya, tentang manajemen pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Ya, kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-10. Pada sebelumnya kita telah masuk pada bab yang ke-9, yaitu tentang manajemen kurikulum. Jadi pada bab yang ke-10 ini kita masuk pada manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Jadi iya kan teman-teman, dalam pembiayaan sarana dan prasarana ini harus ada manajemen. Kita harus mengetahui bagaimana mengelolanya teman-teman dalam sistem pendidikan. Karena kita di sini belajar tentang mengelola pendidikan ini teman-teman. Oke, kita masuk pada indikator-indikator atau topik pembahasan yang akan kita bahas dalam bab yang ke-10 ini. Ada 2 topik pembahasannya, yaitu pembiayaan dan manajemen sarana dan prasarana. Oke, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan itu adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen. Komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Sedangkan menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan itu merupakan pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Jadi dalam pendidikan itu harus terdapat juga manajemen bagaimana mengelola pembiayaan tersebut. Makanya teman-teman dalam sekolah itu sering kita dengar isu-isu atau kabar-kabar bahwa kepala sekolah yang korupsi, itu berarti manajemen terhadap dia tidak ada dalam mengelola pembiayaan terhadap sekolah tersebut. Jadi secara umum pembiayaan pendidikan itu merupakan upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan.
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Jadi dengan adanya manajemen pembiaya ini, dengan adanya manajemen, jika kita mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan terhadap sebuah pendidikan, maka kita dapat meningkatkan atau sekolah tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bagus, yang bermutu, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian, yaitu yang pertama, kenaikan harga atau rising prices, yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teachers O'Leary's, yang ketiga yaitu perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang berikutnya yaitu meningkatnya standar pendidikan atau educational standar. Yang kelima yaitu meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Selanjutnya yaitu meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. Oke, selanjutnya yang nomor 2 itu ada landasan hukum pembiayaan pendidikan menurut Baharudin. Landasan hukum pembiayaan tersebut terdiri dari dasar yuridis. Dasar yuridis itu terdiri dari 3, yaitu Pancasila sebagai dasar sebagai negara yang berdaulat, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan itu tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Jadi pendidikan itu harus dikelola. Bagaimana mengelola itu? Dari sumber dana yang terdapat dalam sebuah sekolah tersebut, yang diberikan dari bantuan dari pemerintah atau alumni-alumni. Ya, teman-teman, hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Makanya, tanpa biaya, sekolah tersebut mungkin tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal, perjalanan pembelajaran itu tidak berjalan dengan maksimal. Jadi sementara itu pendidikan nasional kita ini dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan, kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintahan, masyarakat, dan orang tua. Oke, yang ketiga, sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fathah, sumber keuangan sekolah itu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, orang tua, yang kedua pemerintahan pusat, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat, yang kelima fasilitas sekolah, yang keenam siswa, yang ketujuh yaitu pemilik sekolah atau yayasan. Jadi sumber keuangan sekolah itu, sekolah kita itu berasal dari ini ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dari ketujuhnya teman, orang tua, pemerintah pusat, pemerintah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, pemilik sekolah atau yayasan. Oke, selanjutnya kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan itu terdiri dari 1 biaya langsung dan tidak langsung atau direct cost atau biaya langsung, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Yang kelima yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan biaya satuan pendidikan terdiri dari pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari sebagai sumber yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini mendasar pada perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam yaitu sumber
pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan itu terdiri dari 1. Dapat memungkinkan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Yang keempat, dapat menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Oke, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu manajemen prasarana dan sarana. Sebelum kita mengerti manajemen prasarana dan prasarana, kita harus mengerti dulu apa pengertian dari sarana dan prasarana. Jadi, sarana di sini memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana itu adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana itu merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung. Manajemen sarana dan prasarana itu adalah kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana, di mana sarana itu tadi merupakan segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Itu merupakan segala alat-alat yang kita gunakan dalam pembelajaran, misalkan alat praktikum atau infokus gitu teman-teman, atau kerangka-kerangka manusia yang dalam pembelajaran biologi ya teman-teman, biologi, belajar kimia, mengatur jajak ya teman-teman. Jadi di situ kan kita harus membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan, dan di situ manajemen berperan bagaimana mengatur serta mengelola sarana dan prasarana yang harus digunakan oleh peserta didik dalam berlangsungnya pendidikan tersebut, agar pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangkai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah pendidikan. Oke, next. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran secara matang rancangan pembelajaran, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat sarana dan prasarana. Pada dasarnya tujuan diadakannya sarana dan prasarana atau diadakan di tujuan dari sarana dan prasarana itu atau manfaatnya yaitu yang pertama, dapat menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Maksudnya itu dalam sebuah pembelajaran tersebut agar mencapai tujuan yang diharapkan, tidak terdapat kegagalan ya teman-teman. Artinya tidak segala pembelajaran dilakukan tidak sia-sia dengan melalui adanya sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksananya. Salah satu rencana penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Jadi di situ dana juga harus menyesuaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan harus disesuaikan juga dengan dana yang dimiliki. Begitu teman-teman.
Yang kedua yaitu perencanaan sarana dan prasarana. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana itu, yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tadi teman-teman itu nomor 3, sekarang nomor 4. Maaf ya teman-teman atas kekeliruan yang saya buat. Jadi yang keempat itu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana menurut Mulyasa yaitu yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan itu harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, mengikuti pedoman atau standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima yaitu perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam yaitu dapat mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir yaitu dapat didasarkan pada jangka pendek, atau jangka pendek itu pada rentang 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang yaitu 10-15 tahun. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak yaitu barang yang tidak habis dipakai. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak terdiri dari barang bergerak, barang tidak habis dipakai, barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak itu misalkan tanah dan bangunan. Barang bergerak itu misal seperti apa ya teman-teman, barang bergerak itu misalkan robot teman-teman, hasil dari 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Di sini dapat kita lihat beberapa perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak barang bergerak itu. Barang tidak bergerak itu terdiri dari tanah dan bangunan. Oke, barang bergerak itu dapat kita ketahui sendiri ya teman-teman, barang tidak habis dipakai juga. Dan yang selanjutnya itu pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi yaitu pengadaan sarpas. Terdapat pembelian dan penukaran. Pengadaan sarpas itu meliputi pembuatan sendiri, penerimaan hibah, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Yang ketujuh, inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yaitu inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Tujuan inventarisasi di sini untuk sarana dan prasarana yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat yaitu untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedelapan yaitu pemilihan sarana dan prasarana.
Tujuan pemilihan sarana dan prasarana yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Jadi di sini kita diajarkan untuk menghemat biaya. Jadi menghemat biaya dengan menjaga bagian-bagian dari peralatan tersebut agar tetap aman dan bisa dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan ini diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa antara lain yaitu perawatan secara terus-menerus atau secara teratur dan rutin. Yang kedua, perawatan berkala. Yang ketiga, perawatan darurat. Yang keempat, perawatan preventif. Oke, yang kesembilan yaitu penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi. Tujuan penghapusan dari sarana dan prasarana yaitu untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Jadi, jika sarana dan prasarana itu tidak layak digunakan atau sudah diperbaiki beberapa kali, lebih baik itu dihapuskan atau ditiadakan. Dan untuk menghemat biaya juga. Dan jika kerusakan dari sarana tersebut tidak bisa dikendalikan lagi. Begitu teman-teman. Syarat-syarat sarana prasarana yang dapat dihapuskan menurut Suharini Barnawi yaitu sarana dan prasarana itu berada dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Yang keenam, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Yang terakhir yaitu dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Itu adalah syarat-syarat sarana dan prasarana yang layak untuk dihapuskan, teman-teman. Untuk barang-barang sarana dan prasarana yang akan dihapuskan itu tidak asal-asal, atau sarana dan prasarana yang layak dihapuskan itu memenuhi syarat-syarat ini, teman-teman. Sekian dari pemaparan materi saya tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Tadi kita telah belajar pengertian dari sarana dan prasarana, bagaimana memanajemen, bagaimana sarana dan prasarana yang layak digunakan, bagaimana pembiayaan yang harus dilakukan, bagaimana sarana dan prasarana yang layak untuk dihapuskan ya teman-teman, dan syarat-syaratnya. Oke, tadi kita telah mempelajarinya. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti dari pemaparan materi yang diberikan saya yang terdapat dari PowerPoint yang saya berikan. Banyak kesalahan atau tipe kesalahan penulisan, saya minta maaf pada teman-teman dan semoga teman-teman dapat mengutip materi-materi yang dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya minta maaf terhadap kesalahan tersebut. Oke, saya tutup. Sekian dari pembelajaran kita tentang bab yang ke-10. Kita akan lanjut pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-11. Sekian dan terima kasih. Dadah! Dadah teman-teman.